Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dewi Malam, tempat di mana kisah-kisah misteri, horor, dan hal-hal gaib akan menemani malam kalian. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan cerita seram berikutnya. Siapkan diri kalian, karena cerita malam ini sudah menunggu. Di sebuah desa kecil di Jawa Barat, ada sebuah warung sederhana yang terkenal karena menu andalannya bebek cincang. Pemilik warung itu adalah Pak Irul, seorang pria berusia 46 tahun, dan istrinya, Ibu Nur. Meski sederhana, warung mereka cukup ramai, terutama saat musim panen padi, karena banyak orang yang datang mencari makanan enak untuk mengisi perut setelah bekerja di sawah. Pak Irul adalah sosok yang ramah, selalu menyapa setiap pelanggan dengan senyum meski lelah setelah seharian memasak. Ibu Nur, istrinya, sangat cekatan, menyiapkan bumbu dan sayuran dengan tangan yang lihai. Bersama-sama, mereka mengelola warung itu dari pagi hingga malam. Anak mereka yang sulung, Ardi, berusia 17 tahun, kadang membantu mengantarkan pesanan. Sementara si bungsu, Sari, berumur 12 tahun, sering bermain di halaman warung sambil sesekali ikut membantu mengambil piring atau menyapu lantai. Meskipun warung mereka terkenal dengan bebek cincang yang gurih, tidak bisa dipungkiri bahwa mereka memiliki banyak pesaing, terutama Pak Harto, pemilik warung lain yang terkenal licik dan selalu mencoba mengambil pelanggan dengan cara apapun. Pak Harto sering memajang banner warna-warni, menawarkan diskon, atau bahkan menyebarkan gosip tentang kualitas makanan Pak Irul. Hal ini membuat Pak Irul sering gelisah. Ia takut warungnya perlahan akan kehilangan pelanggan setia. Suatu sore, ketika langit mulai memerah oleh senja, Pak Irul menatap warungnya yang masih ramai, tapi ia bisa merasakan sesuatu yang aneh. Angin bertiup lebih dingin dari biasanya, dan suara-suara aneh terdengar dari balik pepohonan di dekat warung. Ia mengerutkan kening, merasa seolah ada mata yang mengawasi. Ibu Nur yang melihat wajah cemas suaminya bertanya, "Ada apa, Irul?" Pak Irul tersenyum tipis, mencoba menenangkan istrinya. Mungkin hanya angin dan imajinasi saja," jawabnya. Tapi malam itu, saat mereka menutup warung dan pulang ke rumah, suara itu semakin jelas. Ada bisikan halus yang terdengar seperti nama mereka dipanggil dari arah hutan dekat rumah. Ardi dan Sari yang ikut berjalan pulang juga menoleh ke arah pepohonan, namun tidak melihat apapun. Hari-hari berlalu, tetapi ketegangan itu tidak hilang. Pak Irul mulai sering mimpi buruk. Ia melihat bayangan gelap yang mengintai warungnya. Bayangan itu seperti sosok manusia tapi matanya merah menyala. Dalam mimpi itu, suara serak berbisik, "Keinginanmu akan terpenuhi, tapi harganya keluargamu." Ibu Nur pun mulai merasa gelisah, bukan hanya karena pesaing mereka, tetapi juga karena melihat perubahan kecil pada suaminya. Pak Irul semakin sering termenung, menyendiri di belakang warung sambil menatap hutan yang gelap. Anak-anaknya kadang menatapnya dengan heran, merasa ada sesuatu yang aneh dalam rumah mereka. Tetapi kehidupan sehari-hari tetap berjalan. Warung tetap buka, pelanggan tetap datang, dan Pak Irul berusaha tersenyum. Namun, di balik senyumnya, ada rasa takut yang tidak bisa ia ungkapkan. Ia mulai bertanya-tanya, apakah kekhawatiran tentang pesaing dan warung mereka bisa diselesaikan dengan cara lain. Cara yang mungkin tidak sepenuhnya manusiawi. Malam itu, ketika bulan menampakkan diri di langit, bayangan hitam yang samar muncul di tepi hutan. Sosok itu mengamati rumah Pak Irul dari kejauhan, diam, namun terasa berat, seolah menunggu sesuatu. Pak Irul tidak tahu, malam itu adalah awal dari perjalanan mereka menuju kegelapan yang jauh lebih menakutkan daripada sekadar persaingan bisnis. Beberapa minggu setelah malam yang penuh bisikan dari hutan itu, kehidupan Pak Irul dan Ibu Nur di warung bebek cincang mulai terasa berat. Persaingan dengan Pak Harto, tetangga mereka yang licik, semakin sengit. Pak Harto membuka cabang baru hanya beberapa ratus meter dari warung Pak Irul, memajang banner warna-warni yang mencolok, menawarkan harga lebih murah, dan bahkan sesekali memberikan bonus nasi atau minuman gratis kepada pelanggan. Pak Irul merasa jantungnya berdebar setiap kali melihat warungnya sepi di tengah siang hari yang biasanya ramai. Pelanggan yang dulunya setia mulai menghilang satu persatu. Beberapa di antaranya bahkan beralasan mencoba warung baru karena lebih menarik dan murah. Rasa cemburu dan frustrasi merayati Pak Irul. Ia merasa segala jerih payahnya sia-sia. Sementara usaha Pak Harto tampak semakin lancar. Suatu sore, saat hujan gerimis turun,
Pak Irul duduk di belakang warung sambil menatap air yang mengalir di parit kecil di depan rumah. Ibu Nur datang membawa teh hangat dan duduk di sebelahnya. "Irun, kita tidak boleh menyerah. Warung kita sudah lama dikenal orang. Mereka akan kembali," kata Ibu Nur dengan nada menenangkan. Pak Irul menarik napas panjang. Wajahnya tegang. "Aku tahu, Nur. Tapi rasanya tidak ada jalan keluar. Pak Harto terus-menerus mencuri pelanggan kita. Semua kerja keras kita seakan sia-sia. Aku ingin cepat kaya, supaya bisa menjaga keluarga ini, tapi rasanya sulit sekali." Ibu Nur menatapnya dengan mata penuh kekhawatiran. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang lebih dari sekadar stres biasa dalam ucapan suaminya. "Irul, jangan sampai kau melakukan hal-hal bodoh. Jangan sampai kau tergoda hal-hal yang gelap," kata Ibu Nur dengan suara bergetar. Pak Irul tersenyum pahit, seolah menahan sesuatu. Malam itu, ia kembali mimpi buruk. Ia melihat warungnya terbakar. Anak-anaknya terjerat bayangan gelap, dan sosok merah dengan mata menyala berdiri di depan pintu. Suara serak terdengar lagi, mengucapkan kata-kata yang menusuk, "Keinginanmu akan terpenuhi. Tapi harganya, keluargamu." Hari-hari berikutnya, Pak Irul semakin sering termenung. Ia mulai mencari informasi tentang hal-hal supranatural dan legenda pesugihan di Jawa Timur. Tetangganya, yang terkenal suka bergosip, memberitahu bahwa ada seorang dukun di hutan Jawa Timur yang bisa membuat orang kaya dengan cepat, dengan syarat yang misterius dan menakutkan. Di sisi lain, anak-anak mereka mulai merasakan ketegangan. Ardi merasa ayahnya semakin sering murung dan menakutkan, sementara Sari mulai mengeluh tentang suara-suara aneh di kamar saat malam. Mereka tidak bisa tidur karena kadang terdengar langkah kaki di lantai atas. Padahal semua orang sudah tidur. Pada suatu sore, ketika Pak Irul sedang menutup warung sendirian, ia melihat bayangan hitam melintas di tepi hutan. Jantungnya berdetak kencang. Ia merasa diawasi, seolah ada sesuatu yang menunggu dan memanggilnya. Hal itu membuatnya semakin yakin bahwa ia harus mencari jalan pintas agar bisa mengalahkan Pak Harto dan menjaga keluarganya. Dalam hatinya, Pak Irul mulai berpikir, jika ada jalan yang bisa membuat warung kita kembali berjaya, walau harus membayar harga yang tinggi, apakah aku berani mengambilnya? Sementara itu, Ibu Nur mulai merasakan mimpi buruk yang aneh juga. Ia melihat bayangan hitam yang sama dalam tidurnya, sosok yang mengintai dan tersenyum sinis. Ia mulai khawatir, tapi tidak tahu bagaimana membicarakan hal itu dengan Pak Irul tanpa membuatnya makin putus asa. Bab ini diakhiri dengan suasana yang mencekam. Malam itu, ketika keluarga Pak Irul tidur, suara bisikan kembali terdengar dari hutan. Kali ini lebih jelas, lebih dekat, seolah menunggu keputusan Pak Irul. Dan di ujung desa, bayangan hitam menunggu langkah pertama Pak Irul menuju jalan yang gelap, berbahaya, dan penuh kutukan. Beberapa minggu setelah persaingan yang semakin sengit, Pak Irul tidak bisa lagi tidur nyenyak. Bayangan hitam dari mimpinya terus menghantuinya. Suara serak yang berbising dan rasa takut kehilangan warung dan keluarganya membuat hatinya gelisah. Setiap malam, ia termenung di belakang warung sambil menatap hutan yang gelap. Ibu Nur yang mulai khawatir dengan perubahan suaminya, sering mencoba menenangkan Pak Irul, namun ia juga mulai merasakan ada sesuatu yang aneh. Malam-malamnya sering terganggu oleh suara langkah kaki di halaman. Suara anak-anak menangis padahal mereka sedang tidur. Dan angin dingin yang datang tiba-tiba meski tidak ada hujan. Suatu hari, tetangga yang tua dan sering bercerita tentang hal-hal mistis menceritakan legenda pesugihan di Jawa Timur. Di hutan sana, ada dukun yang bisa membuat orang kaya dengan cepat. Tapi, jangan sampai kau salah memilih, karena pesugihan itu menuntut harga yang besar, katanya dengan suara bergetar. Pak Irul mendengarkan dengan mata bersinar. Hatinya mulai tergoda. Harga besar. Mungkin itu hanya cerita, tapi kalau berhasil, warung kita bisa bersaing dengan Pak Harto dan keluarga kita aman, gumamnya dalam hati. Malam itu, ia menceritakan semua kepada Ibu Nur. Awalnya, Ibu Nur menolak. Irul, jangan sampai kita terseret ke jalan gelap itu. Kekayaan instan tidak pernah datang tanpa risiko besar. Kita harus bersabar dan berusaha dengan cara sendiri, kata Ibu Nur sambil memegang tangan suaminya. Tetapi Pak Irul semakin putus asa. Setiap malam, bayangan hitam dalam mimpinya semakin jelas. Sosok itu menatapnya dengan mata merah menyala, seolah memintanya untuk mengambil jalan pintas. Ardi dan Sari,
Anak-anak mereka juga mulai sering mengigau di malam hari, berbicara tentang sosok gelap yang ingin membawa mereka pergi. Akhirnya, Pak Irul memutuskan pergi ke Jawa Timur, ke hutan yang disebut-sebut sebagai tempat pesugihan itu. Ibu Nur, meski berat hati, ikut menemani suaminya. Mereka menempuh perjalanan panjang, melalui jalan berliku dan hutan lebat. Di tengah perjalanan, kabut tebal menutupi jalan. Suara binatang malam terdengar melengking, dan rasa dingin merayap hingga ke tulang. Saat mereka tiba di hutan yang dituju, suasana semakin mencekam. Pohon-pohon tinggi menutup cahaya bulan, dan hanya terdengar suara angin yang berdesir di antara ranting-ranting. Di tengah hutan, mereka bertemu seorang dukun tua, berambut panjang, matanya merah dan kulitnya pucat. Aroma dupa dan dupa busuk memenuhi udara di sekitarnya. Dukun itu menatap Pak Irul dan Ibu Nur dengan senyum menyeramkan. "Kalian ingin kaya? Ingin warung kalian berjaya?" tanya dukun itu dengan suara serak. Pak Irul mengangguk dan Ibu Nur menahan napas. Dukun itu melanjutkan, "Semua bisa tercapai. Tapi setiap pesugihan menuntut harga. Harga itu harus dibayar. Kalian bersedia?" Pak Irul menggigit bibirnya, hatinya berdebar. Ia memikirkan warung mereka yang sepi, Pak Harto yang semakin licik, dan bayangan gelap dalam mimpinya. Kami siap membayar harga itu," jawabnya dengan suara gemetar. Malam itu, mereka memulai ritual pesugihan. Lilin-lilin hitam dinyalakan di atas batu besar di tengah hutan. Suara mantra terdengar bergema, aroma dupa menusuk hidung, dan bayangan gelap menari di antara cahaya lilin. Ibu Nur menatap sekeliling dengan takut, sementara Pak Irul fokus pada janji kekayaan. Saat ritual mencapai puncak, suara anak-anak mereka terdengar menangis jauh di hutan. Ardi dan Sari yang tertidur di rumah mereka di Jawa Barat, seolah terhubung dengan energi gelap yang dipanggil Pak Irul. Ibu Nur menjerit, ingin menghentikan ritual itu, tetapi Pak Irul menahannya. Di malam itu, mereka berhasil mendapatkan tanda pertama pesugihan. Bayangan gelap di hutan seakan menunduk, mengakui kekuatan baru yang mereka panggil. Tapi Ibu Nur mulai merasakan sesuatu yang janggal. Tubuhnya gemetar, hawa dingin menusuk, dan suara bisikan menyeramkan di telinganya mengatakan, "Harganya akan datang lebih cepat daripada yang kau kira." Pak Irul tersenyum, puas. Kekayaan dan warung yang berjaya mulai muncul di pikirannya. Namun, di balik semua itu, bayangan gelap dari ritual itu mengintai, menunggu saat mereka harus membayar harga yang mengerikan. Setelah ritual di hutan Jawa Timur, Pak Irul dan Ibu Nur kembali ke rumah mereka di Jawa Barat dengan hati campur aduk. Di satu sisi, ada rasa lega karena mereka berhasil memanggil kekuatan pesugihan. Di sisi lain, ada rasa takut yang menyesakkan dada, karena mereka tahu ada harga yang menunggu untuk dibayar. Keesokan harinya, hal-hal aneh mulai terjadi. Warung mereka yang sebelumnya sepi, tiba-tiba ramai luar biasa. Orang-orang berdatangan dari desa-desa jauh, berebut mencicipi bebek cincang yang kini rasanya lebih lezat dari sebelumnya. Pelanggan memuji rasa masakan yang ajaib, dan Pak Irul mulai tersenyum puas. Kekayaan yang selama ini ia idamkan mulai hadir. Perlahan namun pasti, Pak Harto, pesaing mereka, mulai merasa curiga. Ia melihat warung Pak Irul semakin ramai dan keuntungan yang meningkat pesat. Ia mulai mengintai, ingin mengetahui rahasia di balik kesuksesan yang tiba-tiba itu. Namun, setiap kali ia mendekat, sesuatu selalu menghalanginya. Bau busuk seperti tanah basah dan dupa menusuk hidungnya, membuatnya terpaksa mundur dan menyerah. Namun, di balik keberhasilan itu, muncul tanda-tanda mengerikan. Suatu malam, saat Pak Irul menutup warung sendirian, ia melihat bayangan gelap di dapur. Sosok itu tidak sepenuhnya terlihat manusia, tetapi matanya merah menyala dan tubuhnya bergetar seperti asap hitam. Ia merasakan hawa dingin menusuk tulang, membuat keringat dingin menetes di punggungnya. Anak-anaknya juga mulai terganggu. Ardi sering terbangun di malam hari dan berbicara sendiri tentang lelaki hitam yang menunggu di dapur, sementara Sari kadang menangis tanpa sebab, menatap ke sudut gelap rumah. Ibu Nur merasa ngeri, tapi mencoba menenangkan dirinya sendiri dan anak-anaknya. Pak Irul mulai menyadari bahwa kekuatan pesugihan itu membawa konsekuensi. Setiap malam, suara bisikan seram terdengar, terkadang seperti peringatan, terkadang seperti ancaman. Keinginanmu terpenuhi, tapi harga akan datang. Suara itu selalu menggema di telinganya. Suatu sore, ketika Pak Irul sedang memasak bebek cincang,
pisau di tangannya bergerak sendiri seolah ditarik oleh kekuatan gaib. Ia menjerit dan melepaskan pisau itu yang meluncur ke lantai dengan bunyi berderak. Ibu Nur yang melihat itu pucat pasi. Mereka mulai menyadari bahwa kekuatan itu bukan sekadar membawa keuntungan, tetapi juga mulai menuntut pengaruhnya di sekitar mereka. Sementara itu, warung semakin terkenal. Banyak orang yang datang tidak hanya untuk makan, tapi juga penasaran dengan rahasia kelezatan bebek cincang Pak Irul. Namun, beberapa pelanggan juga melaporkan pengalaman aneh. Suara langkah kaki di dapur saat malam, bayangan yang bergerak di meja, dan aroma dupa yang tiba-tiba muncul. Pak Harto yang mencoba menyelidiki, sekali lagi merasa terhalang oleh aura gelap yang tidak bisa dijelaskan. Ia pulang dengan rasa takut dan kebingungan. Di sisi lain, Pak Irul merasa semakin kuat, namun ketakutannya terhadap bayangan gelap itu juga semakin menumpuk. Bab ini menunjukkan keseimbangan yang menakutkan, kekayaan dan kesuksesan datang. Tetapi bersamaan dengan itu, bayangan gelap mulai mempengaruhi rumah dan keluarga mereka. Anak-anak mulai lebih sering diganggu oleh mimpi buruk dan sosok gelap. Ibu Nur semakin sering merasa dingin yang menusuk tulang. Dan Pak Irul mulai menyadari bahwa jalan pintas yang ia ambil bukan tanpa risiko di malam hari. Ketika keluarga itu berkumpul di ruang tamu, mereka mendengar suara langkah berat di atas atap. Tidak ada yang bergerak di rumah, tetapi suara itu terus mendekat. Pak Irul menatap ke arah anak-anaknya dengan wajah pucat, menyadari bahwa kekuatan yang mereka panggil di Jawa Timur bukan sekadar alat untuk kesuksesan. Itu adalah entitas yang mengintai, menunggu saat mereka harus membayar harga yang sebenarnya. Harga yang mungkin tidak akan bisa mereka bayar. Setelah beberapa minggu kekayaan dan kesuksesan mulai mengalir deras ke warung Pak Irul, ketenangan yang mereka rasakan ternyata hanyalah fata morgana. Malam demi malam, tanda-tanda mengerikan mulai muncul, menandai bahwa pesugihan yang mereka lakukan membawa konsekuensi yang lebih gelap daripada yang pernah mereka bayangkan. Suatu malam, ketika Pak Irul baru menutup warung sendirian, ia mendengar suara langkah kaki di dapur. Awalnya ia mengira itu hanya angin atau hewan liar. Namun, suara itu semakin dekat, berat dan menyeramkan. Ketika ia menyalakan lampu, tidak ada siapapun di sana, tetapi aroma dupa yang menusuk hidung tiba-tiba memenuhi ruangan. Hawa dingin menyelimuti seluruh tubuhnya, dan ia merasakan bulu kuduknya berdiri. Ibu Nur yang berada di dalam rumah mulai mengalami hal-hal aneh sendiri. Ketika ia menidurkan Sari, anak bungsunya, ia mendengar suara rintihan dan tangisan kecil. Padahal Sari sudah tertidur pulas. Suara itu terdengar datang dari sudut gelap kamar. Ibu Nur menelan ludah, tangannya gemetar, dan hatinya dipenuhi rasa takut. Anak-anak juga mulai diganggu oleh mimpi-mimpi buruk. Ardi mengigau di malam hari, sering menjerit tentang lelaki hitam yang berdiri di dekat jendela kamar. Sari pun mulai sering terbangun dan menatap ke sudut gelap rumah, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ketika ditanya, anak-anak hanya diam sambil gemetar, seakan takut mengucapkan apa yang mereka lihat. Pak Irul mulai merasakan tekanan mental yang berat. Sosok bayangan hitam dari mimpinya kini muncul lebih nyata. Bayangan itu sering terlihat di dapur, di halaman, bahkan ketika ia menyiapkan makanan di warung. Kadang sosok itu hanya berdiri, menatapnya dengan mata merah menyala. Kadang bergerak perlahan, menghilang dan muncul kembali di tempat lain. Setiap kali itu terjadi, Pak Irul merasa napasnya terhenti. Jantungnya berdetak kencang, dan rasa dingin merayap hingga ke tulang. Pada suatu malam, Ibu Nur sedang tidur. Tiba-tiba tubuhnya terasa seperti ditahan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ia terbangun, menjerit, dan melihat bayangan gelap melayang di atasnya. Ia berlari ke kamar anak-anak, tapi anak-anaknya sudah terbangun, menatap ke arah sudut kamar dengan mata membelalak. Itu dia datang lagi, bisik Sari sambil merapat ke Ibu Nur. Pak Irul mencoba mengusir bayangan itu dengan doa dan mantra sederhana, tapi tidak berhasil. Setiap kali ia berdoa, suara serak terdengar, keinginanmu terpenuhi, tapi harga akan datang. Suara itu menggema di seluruh rumah, seakan menakut-nakuti seluruh anggota keluarga. Konflik di warung juga mulai muncul. Beberapa pelanggan yang datang melaporkan pengalaman aneh, mendengar langkah kakek ketika tidak ada siapapun, melihat bayangan gelap di sudut ruangan, atau merasakan hawa dingin yang menusuk. Mereka mulai takut, beberapa tidak berani datang lagi. Sementara Pak Harto, pesaing mereka, tersenyum dalam diam, menikmati ketakutan yang muncul di sekitar warung Pak Irul.
suasana rumah pun semakin mencekam. Malam itu, seluruh keluarga berkumpul di ruang tamu. Anak-anak gemetar, Ibu Nur pucat pasi, dan Pak Irul menatap bayangan gelap di sudut ruangan. Bayangan itu seolah bergerak perlahan, mendekat, dan suara bisikan terdengar lebih jelas. Harganya akan segera datang. Lebih cepat daripada yang kau kira, Pak Irul menyadari satu hal. Jalan pintas yang ia ambil untuk kesuksesan dan kekayaan bukan hanya membawa mereka pada kemenangan atas pesaing, tapi juga membuka pintu bagi kekuatan gelap yang menunggu saat untuk menagih hutang mereka. Dan hutang itu adalah keluarga mereka sendiri. Malam itu, mereka tidur dengan rasa takut yang berat. Namun, di luar rumah, bayangan hitam itu terus mengintai, menunggu saat yang tepat untuk menuntut harga yang mengerikan. Malam itu, angin dingin berhembus lebih kencang dari biasanya. Rumah Pak Irul terasa sunyi, tetapi hawa mencekam seolah menekan setiap sudut. Setelah beberapa minggu menikmati keuntungan dari pesugihan, keluarga Pak Irul mulai merasakan efek samping yang tak terelakkan saat Pak Irul menutup warung sendirian malam itu. Suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Ia menoleh, tapi tidak ada siapapun. Namun aroma busuk dan dupa menyengat menusuk hidungnya, membuat pusing. Langkah itu semakin dekat, berat, dan terasa menekan dada Pak Irul. Ia menelan ludah, merasakan bulu kuduk berdiri. Di rumah, Ibu Nur mendapati anak-anaknya gelisah. Ardi menangis di kamarnya, mengigau tentang sosok hitam yang berdiri di dekat jendela, menatapnya dengan mata merah menyala. Sari, si bungsu, menjerit tiba-tiba saat tidur, menuding ke arah sudut gelap. Ibu Nur mencoba menenangkan mereka, tetapi hawa dingin yang menusuk dan bisikan samar membuatnya gemetar. Kekuatan gelap yang dipanggil Pak Irul kini mulai nyata. Bayangan hitam yang menakutkan muncul di dapur saat Ibu Nur menyiapkan makanan. Sosok itu bergerak perlahan, menatap Pak Irul dengan mata merah menyala, seolah menuntut sesuatu. Pak Irul mencoba mengusirnya dengan doa, tetapi suara serak menggema di telinganya. Harganya akan segera datang, keluarga adalah harga itu. Suasana menjadi semakin mencekam. Pak Harto, yang selama ini iri dengan kesuksesan Pak Irul, mulai merasakan keanehan di sekitar warungnya. Bau dupa yang menusuk dan bayangan gelap yang samar muncul di dekatnya membuatnya ketakutan. Ia menyadari bahwa sesuatu yang jahat telah mengintai keluarga Pak Irul, sesuatu yang lebih besar daripada sekadar persaingan bisnis. Malam itu, gangguan menjadi lebih agresif. Bayangan hitam menyerang anak-anak Pak Irul secara fisik. Ardi terjatuh dari tempat tidur dengan bekas memar di tangan. Sedangkan Sari ditemukan menjerit di sudut kamar dengan tanda-tanda cakaran misterius di punggungnya. Ibu Nur berlari menghampiri mereka, menatap Pak Irul dengan panik. Kita harus menghentikannya, Tirul. Ini sudah di luar kendali, teriaknya. Namun Pak Irul terlalu terlena dengan kekuasaan pesugihan. Ia tidak menyadari bahwa bayangan itu tidak hanya menuntut, tetapi juga mempermainkan mereka. Rumah mereka kini dipenuhi suara-suara aneh, tawa menyeramkan, langkah kaki yang tidak wajar, dan bisikan-bisikan yang mengulang kata-kata mengerikan. Keinginanmu terpenuhi, tapi harga harus dibayar. Konflik semakin memuncak ketika bayangan itu muncul di warung pada malam hari. Beberapa pelanggan melaporkan melihat sosok gelap melayang di antara meja dan kursi, sementara suara serak menertawakan mereka. Ardi dan Sari menangis ketakutan, bersembunyi di bawah meja. Sementara Pak Irul dan Ibu Nur hanya bisa terpaku, menyadari bahwa kekuatan pesugihan telah berubah menjadi kutukan nyata yang mengancam nyawa mereka. Di puncak malam itu, bayangan hitam melayang di tengah ruang tamu, menatap seluruh keluarga dengan mata merah yang penuh kemarahan. Pak Irul merasakan ketakutan yang luar biasa, berbeda dari sebelumnya. Ia menyadari bahwa jalan pintas yang ia ambil bukan sekadar membawa kesuksesan, tetapi juga membuka pintu bagi kekejaman yang tidak bisa mereka hindari. Ibu Nur menjerit, mencoba menarik Pak Irul dan anak-anaknya menjauh dari bayangan itu. Tetapi setiap langkah terasa seperti terjebak dalam kabut gelap. Rumah mereka yang sebelumnya hangat dan sederhana kini berubah menjadi pangkalan kengerian yang dipenuhi bayangan gelap yang haus akan harga yang harus dibayar. Malam itu menjadi titik balik. Kekuasaan yang mereka rasakan selama beberapa minggu berubah menjadi ketakutan yang tak tertahankan. Keluarga Pak Irul mulai menyadari bahwa setiap keuntungan yang mereka peroleh dari pesugihan adalah jebakan mematikan, dan malam ini bayangan itu baru saja mulai menunjukkan kemarahannya.
Malam itu terasa lebih berat daripada malam-malam sebelumnya. Rumah Pak Irul seolah hidup dengan hawa gelap yang tidak bisa dijelaskan. Setiap sudut dipenuhi bayangan bergerak, suara langkah kaki yang berat, dan bisikan serak yang menembus telinga. Pak Irul, yang dulu merasa pesugihan memberinya kekuatan, kini merasakan teror yang nyata dan tidak bisa ia kendalikan. Anak-anak mereka semakin sering diganggu. Ardi terkadang terbangun dari mimpi buruk dengan jeritan menakutkan, memanggil lelaki hitam yang menatapnya dari sudut kamar. Sari, si bungsu, kadang menjerit tanpa sebab, menuding ke arah bayangan yang hanya bisa dirasakan keberadaannya, tapi tak terlihat jelas. Ibu Nur berusaha menenangkan mereka, tapi hawa dingin dan rasa takut yang menusuk tulang membuatnya gemetar. Pak Irul mencoba menghadapi bayangan itu dengan doa dan mantra sederhana, tetapi setiap usaha tampak sia-sia. Bayangan gelap itu bergerak lebih cepat, lebih agresif, dan mulai menyerang secara fisik. Saat Pak Irul sedang memasak di dapur, pisau yang dipegangnya tiba-tiba terlepas dan meluncur ke lantai dengan bunyi keras. Di saat yang sama, anak-anak menangis dan meronta, seakan ada tangan tak terlihat yang menahan mereka. Ibu Nur menjerit, "Irul, kita harus lari. Ini sudah di luar kendali." Namun Pak Irul menolak. Hatinya masih ingin mempertahankan kekuasaan yang diberikan pesugihan. Ia merasa harus menghadapi semuanya sendiri. Bayangan itu kemudian muncul di tengah ruang tamu. Tubuhnya hitam pekat, matanya merah menyala, dan aura dinginnya menyelimuti seluruh keluarga. Suara serak terdengar, "Kalian mengambil kekuatan. Sekarang saatnya membayar harga." Pertarungan itu berlangsung seperti mimpi buruk yang nyata. Bayangan menyerang dengan kekuatan supranatural, melemparkan benda-benda di rumah, memecahkan piring dan gelas, membuat lantai bergetar. Anak-anak menjerit ketakutan, dan Ibu Nur berusaha menutupi mereka dengan tubuhnya sendiri. Pak Irul mencoba menahan bayangan itu dengan mantra, tapi energi gelap itu terlalu kuat, dan tubuhnya terguncang hebat di luar rumah. Hujan deras mulai turun, angin kencang menerpa pepohonan, membuat ranting-ranting bergesekan dengan suara menyeramkan. Setiap kali bayangan itu mendekat, suhu di rumah menurun drastis, dan napas mereka keluar dalam uap. Pak Harto, yang berada tidak jauh dari rumah Pak Irul, melihat cahaya aneh dari jendela rumah mereka. Rasa penasaran membuatnya mendekat, namun ia segera menjerit ketakutan ketika melihat sosok bayangan hitam itu melayang di udara, mengelilingi rumah. Ia berlari meninggalkan tempat itu, sadar bahwa kekuatan yang dipanggil Pak Irul sudah melampaui batas manusiawi. Pertarungan mencapai puncaknya ketika bayangan itu menyerang anak-anak secara langsung. Ardi terjatuh ke lantai dengan bekas takaran di lengan, sementara Sari terpental dari tempat tidurnya dan menjerit keras. Ibu Nur merangkul anak-anaknya, mencoba melindungi mereka. Tapi hawa gelap itu begitu kuat, sehingga tubuhnya terasa seperti dibekukan. Pak Irul, yang semula percaya bisa mengendalikan pesugihan, kini hanya bisa menatap bayangan itu dengan mata membelalak, merasakan ketakutan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Bayangan itu menatapnya, suara serak bergema di seluruh rumah. "Kalian menginginkan kekayaan. Sekarang keluargamu adalah harga yang harus dibayar." Malam itu berakhir dengan rumah yang hancur. Pecahan kaca dan piring berserakan di mana-mana. Anak-anak menangis ketakutan dan Ibu Nur pucat pasi menatap suaminya. Pak Irul menyadari satu hal yang menakutkan. Kekuatan pesugihan yang mereka panggil bukan hanya alat untuk kesuksesan, ia adalah entitas yang haus akan harga dan tidak akan berhenti belum mendapatkan apa yang seharusnya mereka bayar di luar rumah. Bayangan itu masih bergerak, menunggu malam berikutnya, menunggu kesempatan untuk menagih hutang yang semakin mendekat. Dan keluarga Pak Irul yang dulunya percaya bisa mengendalikan kekuatan gelap, kini hanya bisa bertahan dengan ketakutan yang mencekam setiap detik. Setelah malam-malam penuh ketakutan sebelumnya, rumah Pak Irul kini berubah menjadi sarang kengerian. Pecahan piring, bau busuk, dan hawa dingin yang menusuk tulang sudah menjadi hal biasa. Bayangan hitam yang pernah hanya muncul samar kini muncul nyata, melayang di udara, menatap mereka dengan mata merah menyala yang penuh kemarahan. Anak-anak semakin menderita. Ardi sering terbangun sambil menjerit, tangannya berdarah karena cakaran yang muncul misterius. Sedangkan Sari kadang menangis histeris di sudut kamar, tubuhnya gemetar tanpa henti. Ibu Nur berusaha menenangkan mereka, tapi setiap kali bayangan itu mendekat, hawa dingin menusuk hingga ke tulang dan membuatnya hampir pingsan. Pak Irul sendiri mulai kehilangan akal sehat.
Ia merasa bersalah karena telah menyeret keluarganya ke dalam kegelapan ini. Namun, ambisi dan keinginannya untuk mengalahkan Pak Harto membuatnya tetap mencoba mengendalikan kekuatan pesugihan itu. Ia memanggil mantra dan doa, tapi bayangan itu semakin agresif. Kali ini, sosok gelap itu menyerang bukan hanya secara psikologis, tetapi juga fisik. Suatu malam, ketika Pak Irul sedang menutup warung, bayangan itu muncul di dapur. Pisau dan sendok beterbangan seakan ada tangan tak terlihat yang melemparkannya. Ardi dan Sari yang ikut bersama ayahnya di warung menjerit ketakutan. Ibu Nur berlari ke warung setelah mendengar jeritan, hanya untuk melihat bayangan itu melayang di tengah ruangan. Menatap keluarga mereka dengan mata merah yang menakutkan. Kau pikir kekayaan ini bisa datang tanpa harga? Suara serak bergema, menggetarkan seluruh tubuh mereka. Bayangan itu menyerang lebih brutal. Ardi terpental ke lantai, Sari jatuh tersungkur, dan tubuh Ibu Nur terasa seperti tercekik oleh hawa yang tidak terlihat. Pak Irul mencoba menahan bayangan itu, tetapi tubuhnya terseret ke sudut. Matanya membelalak melihat kekuatan gelap yang tak bisa ia lawan di luar. Hujan deras mulai mengguyur rumah, dan angin kencang memecah jendela yang retak. Suara-suara aneh terdengar bersama, tawa menyeramkan, jeritan anak-anak yang terperangkap dalam mimpi buruk, dan bisikan-bisikan yang mengatakan, harganya, keluargamu, akan segera dibayar. Pak Harto, yang mengintai dari jauh, menyaksikan sebagian kejadian dengan rasa takut dan iri. Ia sadar bahwa kekuatan gelap ini lebih besar daripada yang bisa dipahami manusia. Namun bagi Pak Irun dan keluarganya, tidak ada jalan keluar. Rumah mereka kini menjadi penjara yang dikuasai oleh bayangan gelap, dan setiap malam terasa seperti neraka yang menunggu untuk menelan mereka. Malam itu menjadi titik puncak penderitaan. Ardi terluka parah, Sari menjerit tanpa henti, dan Ibu Nur hampir pingsan. Pak Irul menyadari satu kebenaran yang menghancurkan hatinya, pesugihan yang ia ambil bukan hanya soal kekayaan, tetapi tentang mengorbankan keluarganya sendiri. Kekuasaan yang mereka miliki selama beberapa minggu kini berubah menjadi kutukan yang nyata dan mematikan saat jam menunjukkan tengah malam. Bayangan itu menatap Pak Irun dan keluarganya, lalu menghilang sesaat, seolah memberi mereka kesempatan terakhir untuk menyesali pilihan mereka. Namun kesempatan itu hanyalah ilusi. Bayangan itu akan kembali, lebih ganas, lebih mematikan, menunggu saat yang tepat untuk menagih harga yang paling berharga, nyawa mereka.